그만하자. 네가 너무 헤매는 것 같길래. 그렇게 평생 만나지 마. 엄마? 사랑해. Hai guys, kali ini saya akan melanjutkan part 3 drama Doom at Your Service yang dirilis tahun 2021. Sebelum dimulai, subscribe, like, dan komen ya agar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk yang belum nonton part 1 dan 2, linknya di deskripsi ya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Dongyong lari ke rumahnya. Dia melihat rumah Saram sudah tidak ada. Keesokan harinya, Pak Chang-sin memanggilnya. Dia minta Dongyong memesan restoran untuk makan malam tim. Dia juga menyuruh Dongyong untuk menelpon dan mengundang semua penulis yang bisa hadir. Keluar dari ruangan atasannya, Yongprin sudah ada di hadapannya. Dia memutuskan akan terus menulis karena dia terus bermimpi aneh. Seorang pria terus mengancam bahwa dia tidak bisa debut jika tidak menyelesaikan novelnya. Pria itu mendorongnya ke jurang dan dia membuat pesawat yang ditumpanginya jatuh. Dia tidak bisa tidur karena takut akan bermimpi lagi. Karena tidak bisa tidur, dia tidak ingat semua dialognya. Jadi dia sangat khawatir akan menghancurkan kesempatan yang dia dapat. Dongyong yakin pria di dalam mimpi Yongprin adalah Saram. Dia bingung Saram ada di mana. Guys, Saram berada di tahun 2014. Dia melihat Dongyong. Saat akan menghampirinya, Sonosin mengatakan Dongyong tidak bisa melihatnya karena ini tidak nyata. Tapi di saat yang sama, ini nyata. Dia membawa Saram ke masa lalu untuk mengajarinya sesuatu. Dongyong naik bis menuju tempat wawancara kerja. Tiba-tiba banyak kempes, membuat Dongyong datang terlambat ke tempat wawancara dan gagal mendapatkan kesempatan untuk bekerja. 죄송합니다. Sonosin mengatakan itu semua terjadi karena Saram. Bannya memang akan kempes selama ada dia. Sayangnya itu terjadi saat Dongyong menuju ke tempat wawancara. Mereka pindah ke tempat ujian CSAT. Terlihat Dongyong membuka tasnya. Kotak makan siangnya berantakan. Sonosin mengatakan semua terjadi karena keberadaannya. Namun semuanya terjadi karena suatu alasan. Ini bukan salahnya karena keberadaan dia di dunia ini juga sangat penting. Mereka kemudian pindah ke rumah Dongyong. Saram melihat Dongyong mengangkat telepon. Dia diberitahu orang tuanya mengalami kecelakaan. Sonosin mengatakan dia bertanggung jawab atas semua hal yang menghilang. Saram menyuruhnya berhenti. Sonosin mengatakan sepertinya Saram tersesat. Saram marah. Sonosin mengembalikan semuanya seperti semula. Sonosin bertanya apakah sekarang dia mengerti. Dia akan membiarkan dicintai oleh Dongyong agar bisa menghilang. Itu adalah impian yang sangat hebat. Di waktu yang bersamaan, dia sibuk melakukan sesuatu, membuat gumpalan di otaknya tumbuh menyebabkannya sakit. Sonosin menyuruhnya pergi, sudah tidak ada lagi yang dia ingin katakan. Sementara itu, Dongyong sedang berdiri menunggu kereta. Dia melihat gelang di pergelangan tangannya. Dia bertanya kenapa Saram pergi dan sekarang ada di mana. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menemukannya. Akhirnya, Dongyong mengerti kenapa Saram selalu tampak sangat sedih saat melihat sesuatu menghilang. Ekspresi di wajahnya adalah ekspresi ketidakberdayaan. Tiba-tiba Saram ada di hadapannya. Dia lari menuju ke arahnya. Saat menaiki tangga, kepalanya pusing dan dia hampir jatuh. Saram memegang tangannya. Dongyong bertanya dari mana saja dia. Saram menjawab dia diusir. Dongyong bertanya lagi oleh siapa dan kemana. Saram menjawab dari kehidupannya ke dalam kehidupannya. Dongyong bingung dengan jawabannya. Saram tidak bisa menjelaskannya dan dia pikir Dongyong tidak akan bisa memahaminya. 도통 알아들을 수가 없네. Dongyong mengajak Saram pulang melalui pintu depan rumahnya. Agar saat dia menghilang, Dongyong tahu harus mencarinya kemana. Dongyong terkejut, ternyata rumahnya adalah tempat nyata yang benar-benar ada. Dia mengatakan lain kali dia bisa datang lagi. Saram mengatakan tidak bisa. Jika diusir lagi, dia tidak akan ada di sini. Dongyong tidak boleh mencintainya. Saram mengajaknya untuk menyudahi tinggal bersama. Saat akan mengatakan sesuatu, Dongyong tiba-tiba sudah berada di rumahnya. Di coffee shop, Hyungu melihat foto Najina.
Sanyong bertanya apakah Hyungu menyukai seseorang. Hyungu mengatakan dia adalah cinta pertamanya. Mereka baru saja bertemu lagi baru-baru ini. Sanyong bertanya alasannya putus. Kembali ke masa lalu, Hyungu memohon pada Chajuik untuk membantunya membalas pesan Najina. Dalam pesannya, Najina bertanya apakah benar dia akan pergi ke Jepang. Chajuik membalas maaf karena tidak memberitahu sebelumnya. Najina mengajaknya bicara langsung. Dia akan tiba dalam 10 menit dan menyuruhnya keluar. Dia akan menunggunya sampai Hyungu datang. Hyungu tidak mau bicara dengannya. Dia tidak mau bertemu dengannya hari ini. Dia akan memperbaiki hubungan mereka nanti. Chajuik membalas, maaf tidak bisa bertemu dengannya sekarang. Najina bertanya apakah dia mau putus. Jika tidak merespon, Najina menganggap mereka putus. Chajuik memberikan ponselnya pada Hyungu. Dia minta Hyungu untuk membalas pesan terakhir Najina. Hyungu tidak meresponnya. Sanyong mengatakan yang dia lakukan tidak manusiawi. Kemudian bertanya apa alasan dia melakukannya. Hyungu menjawab dia terlalu menyukainya. Itu sebabnya dia malu kepada dirinya sendiri dan menurutnya hubungan mereka rumit. Mereka melanjutkan pembicaraan di rumah Chajuik. Hyungu memperkenalkan Sanyong pegawai di coffee shopnya yang baru pada Chajuik. Sanyong ingat wajah Chajuik karena beberapa kali datang ke coffee shop. Kemudian mengatakan berarti dia bekerja di perusahaan yang sama dengan kakaknya Tak Dongyong. 알바분 성함이? 탁성경이요. Akhirnya Chajuik memberitahu rahasianya pada Sanyong bahwa dia adalah anak pemilik gedung tempat Live Story menyewa kantor dan teman-teman di kantornya tidak ada yang tahu. Sementara itu di apartemen Najina, dia teringat ketika menunggu Hyungu di depan apartemennya. Chajuik mengatakan dia tidak bisa masuk jika Najina duduk di situ. Najina menggeser posisi duduknya. Kemudian Chajuik memberikan payungnya. Chajuik bertanya apakah dia sangat menyukainya. Semua orang tahu dia menunggu Hyungu. Kemudian memberitahu Hyungu pergi ke Jepang untuk belajar. Dia tidak ada di sini. Kenapa menunggunya? Najina mengatakan hanya tempat ini yang dia tahu untuk menunggunya. Chajuik bertanya lagi apa yang akan dia lakukan setelah bertemu dengannya. Najina menjawab tidak tahu. Dia sedih karena banyak hal yang belum dia lakukan bersama Hyungu. Dan bahkan mereka belum pernah berciuman. Setelah mendengarnya, Chajuik mencium Najina kemudian pergi. Keesokan harinya, Dongyong bertemu dengan penulis Dalgona. Dia memberitahu akan berhenti menulis novel karena mengidap kanker ovarium stadium 3. Dongyong merasa bersalah. Dia minta maaf padanya. Seharusnya dia lebih perhatian padanya. Dalgona memberitahu Dongyong harus menjaga kesehatannya atau jalani saja kehidupannya semaunya. Setelah sakit, dia mulai menyesali banyak hal. Seharusnya dia lebih jujur dengan apa yang dia sukai dan benci. Sebelum pergi, Dalgona mengatakan Dongyong terlihat cantik. Dia akan menyesalinya jika tidak memberitahunya. Pada malam harinya, hanya penulis Jeoking yang datang. Padahal Jongmin menerima balasan dari 6 penulis yang mengatakan baiklah ketika dia mengundangnya. Yoyeji mengatakan hanya Jeoking yang selalu datang jika diundang makan malam. Jeoking mulai membicarakan Dalgona. Chajuik memberitahu dia rasa bukan hal yang pantas membicarakan Dalgona. Jeoking tidak peduli. Dia memberitahu Dalgona mengidap kanker ovarium. Suaminya kabur karena dia tidak mau mengurusnya. Seharusnya dia bersikap baik pada suaminya. Dalgona memiliki kepribadian yang buruk. Dia juga akan kabur jika menjadi suaminya. Jeoking kemudian mengatakan pada Dongyong harus berusaha bersikap baik. Dia tidak akan bisa menikah dengan kepribadian seperti itu. Dongyong bertanya, memangnya dia siapa bisa menilai kehidupannya? Siapa yang memberinya hak untuk ikut campur? Jeoking marah dan mengatakan dia sudah gila. Dongyong mengatakan dia mungkin tidak akan menikah, tapi pasti akan pergi ke suatu tempat. Dia mengidap kanker, jadi dia akan mati dalam 3 bulan. Dia akan menuju akhirat sebelum menikah. Setelah bicara seperti itu, kemudian dia pergi. Sementara teman-temannya terdiam setelah mendengar ucapannya. Di jalan, Dongyong melihat gelangnya. Dia kemudian lari ke jalan di mana Saram biasa datang untuk menggandengnya. Dia memanggil Saram agar datang, namun dia tidak datang. Dongyong kemudian pura-pura ingin melompat, tapi dia juga tidak datang. Dia masuk ke dalam rumah, memandang dinding rumahnya, berharap ada rumah Saram di hadapannya. 진짜 죽여버릴 거야. Akhirnya dia tertidur di lantai. Saram datang, menggenggam tangannya. Sebelum pergi, dia menaruh bantal di bawah kepalanya. Keesokan harinya, Dongyong melihat bantal dan sadar Saram datang. Dia kemudian memutuskan gelang di tangannya. Sementara itu, Najina menuju kantor Live Story. Di mobil dia menangis.
Dia tahu kabar Dongyong sakit dari editor yang lainnya. Dia mencoba menghubungi Dongyong tapi tidak diangkat. Sementara di kantor Live Story semuanya terdiam. Tiba-tiba Najina datang mencari Dongyong. Najina bertanya apakah dia tahu Dongyong sakit. Chajuk menjawab dia baru tahu kemarin. Najina menangis karena dia juga baru tahu hal ini. 일단 나가요. Terakhir kali Dongyong bertanya apa yang ingin dia lakukan jika dia mati dalam 100 hari. Dia merasa menjadi teman yang buruk. Chajuk merasa dia adalah atasan yang buruk. Chajuk kemudian mengatakan, berhentilah memikirkan hal-hal yang tidak bisa dia lakukan. Pikirkanlah apa yang bisa dia lakukan untuk Dongyong sekarang. Selanjutnya terlihat Dongyong berada di rumah sakit. Sebelum memejamkan matanya, Dongyong teringat kebersamaannya dengan Saram. Sang Jun memberitahu penyebab Dongyong pingsan dan mereka harus melakukan pemeriksaan menyeluruh. Ponsel Sanyong bunyi, bibi mereka menghubungi. Di tempat yang lain, Sonosin mengatakan, jangan pergi menemui Dongyong karena dia sudah memutuskan untuk tidak menemuinya. Jangan pernah menemuinya lagi, entah dia mati atau hidup. Begitulah dia harus hidup. Apakah dia bisa hidup seperti itu? Sarah memutuskan untuk pergi menemui Dongyong. Sonosin mengatakan, seorang anak harus memberontak melawan orang tuanya agar tumbuh. Cinta harus menghadapi kesulitan agar apinya lebih membara. Terlihat tunas di pot miliknya mulai tumbuh. Di rumah sakit, Dongyong sadar. Dia berjalan keluar dan melihat Saram berdiri di hadapannya. Dongyong mengatakan dia tahu Saram akan datang karena dia adalah pria yang baik dan Saram tidak bisa pergi sebelum mengabulkan permohonannya. Saram berjalan mendekati Dongyong. Dia tidak bisa menahan dirinya. Dia tidak tahu perasaan apa ini. Kemudian dia memeluknya. Saram mengatakan dia sudah gila. Kenapa memutuskan gelangnya? Dongyong balik bertanya kenapa tidak mendatanginya lebih cepat. Sementara itu, Sonosin melihat tumbuh daun di pot miliknya. Kemudian dia tersenyum. Selanjutnya, Saram menceritakan semuanya. Dia mengatakan semua salahnya, mulai dari Dongyong kehilangan orang tuanya, semua kemalangan yang dia alami, dan juga penyakit yang sekarang dia dapat. Dongyong menderita karena dia ada. Dongyong mengatakan ini semua bukan salahnya. Walaupun dia dalam musim dingin, kegelapan, dan akhir dari segalanya. Dongyong suka musim dingin, kegelapan malam, dan dia juga suka saat semua berakhir. Musim semi, pagi, dan awal baru datang berkat dirinya. Itu artinya dia bertanggung jawab atas penderitaan dan kebahagiaannya. Dongyong menyuruh Saram untuk memberitahu Sonosin bahwa semua bukan salahnya. Tiba-tiba Dongyong memegang tangan Saram. Dia menghilang. Saram sadar ini adalah perbuatan Sonosin. Saram datang ke rumah Dongyong, namun tempat itu ditinggali oleh orang lain. Pria itu tidak mengenal Dongyong. Selanjutnya Saram bertemu dengan Sanyong. Dia bertanya di mana kakaknya Tak Dongyong. Sanyong menjawab dia tidak punya kakak. Dia anak tunggal, kemudian pergi meninggalkannya. Saram kemudian datang ke Live Story. Mereka juga tidak mengenal Dongyong. Meja Dongyong ditempati oleh orang lain. Tidak ada yang mengenal Dongyong. Dia sudah tidak ada di dunia ini. Saram datang ke rumah sakit. Sonosin juga tidak ada. Guys, Dongyong berada di sebuah taman. Dia bertemu dengan Sonosin. Dongyong bertanya apa yang dia tanam di dalam pot. Sonosin menjawab kemungkinan tumbuh dari penderitaannya. Sonosin ingin menunjukkannya pada Dongyong karena Dongyong telah membuatnya tumbuh. Ini kali pertama Saram mengasihani seseorang lebih dari dirinya sendiri. Dongyong sadar Sonosin yang mengusir Saram. Sonosin memberitahu itu demi kebaikannya. Apapun pilihan yang dibuat Dongyong, dia akan patah hati. Entah dia membuat dunia berakhir atau membunuh orang yang dia cintai agar bisa hidup. Dongyong bertanya siapa dia sebenarnya. Sonosin memberitahu dia adalah tatanan dari dunia ini yang telah ada selama bertahun-tahun. Dia telah mengawasi dunia lebih lama daripada Saram. Sonosin ingin Dongyong bahagia, kemudian mengambil bola kaca di saku Dongyong dan mengatakan takdir dari semua yang ada di dalam bola kaca ini bergantung pada cintanya. Dongyong tidak boleh menderita lagi karenanya. Dongyong mengatakan Saram tidak membuatnya menderita. Dia tidak pernah menderita karena Saram. Sonosin menyuruh Dongyong pergi ke ujung jalan dan mengetuk pelan-pelan sebelum membuka pintu. Dongyong tiba di sebuah pintu. Dia mengetuknya. Dongyong terkejut melihat Saram yang membuka pintunya. 안녕. Kemudian melihat ke belakang, ternyata dia sudah berada di rumah Saram. Saram memeluknya. Dia kemudian memberitahu tadi Dongyong berada di Taman Dewa.
Dongyong terkejut, Sonosin benar-benar dewa. Namun dia senang karena telah memberitahu bahwa dia menderita sama sekali bukan karena Saram. Selanjutnya mereka datang ke rumah sakit. Sanyong bangun dan langsung memeluk Dongyong. Dia sangat takut tidak akan bisa bertemu dengan kakaknya lagi. Kemudian Sanyong melihat kakak iparnya sudah datang. Dia ingin memeluknya, namun Saram menghindarinya. Dongyong mengajak mereka pulang ke rumah. Sanyong tidak mau. Saram memberitahu bahwa dia adalah dokter, jadi jangan khawatir. Tiba-tiba Najina datang. Dongyong mengatakan dia ingin memberitahunya berkali-kali. Najina bertanya dia mau makan apa yang dia inginkan. Dia akan melakukan semuanya untuknya mulai sekarang. Di mobil Najina menangis karena Dongyong minta dia menjadi walinya agar bisa keluar dari rumah sakit. Dongyong memberitahu dia baik-baik saja. Najina menyuruh untuk putar balik kembali ke rumah sakit. Di rumahnya, Dongyong memberitahu Najina dia mengidap glioblastoma dan sisa waktunya 2 bulan lagi. Najina mengajaknya pergi ke rumah sakit sekarang. Dongyong memberitahu operasi tidak menjamin bahwa dia akan hidup. Dia juga bisa mati karena operasi itu. Sarah mengatakan dia akan menyelamatkan nyawanya. Najina bertanya siapa dia pada Sanyong. Sanyong memberitahu dia adalah pacar kakaknya. Dia seorang dokter. Mereka saling mencintai. Najina ingat Dongyong pernah bertanya bagaimana caranya mencintai seseorang. Ternyata dia adalah pria yang bertemu dengannya di rumah sakit dan pemakaman. Saram senang mengetahui Dongyong sering membicarakannya. Najina dan Sanyong mulai bertengkar karena Sanyong tidak memberitahu mengenai penyakit dan pacar Dongyong padanya, hingga membuat Dongyong menyuruh mereka berdua pergi. Najina tidak mau pergi, dia tidak bisa meninggalkannya sendiri. Dongyong memberitahu dia tidak sendirian, dia tinggal dengan Saram. Dia akan tidur dengannya lagi hari ini. Najina terkejut mendengarnya. Dalam perjalanan pulang, Najina tidak tahu Dongyong seberani itu. Sanyong memberitahu dia berubah setelah didiagnosis dengan penyakitnya, tapi dia berhak melakukannya. Saram tahu kondisi kakaknya sejak awal, tapi dia masih menemaninya. Najina mengatakan sekarang dia lebih dewasa. Dia minta Sanyong untuk mengawasi Dongyong dan segera menghubunginya jika sesuatu terjadi. Setelah mereka pergi, Saram mengulurkan tangannya. Dia memberi gelang di tangan Dongyong. Dongyong mengajaknya tinggal bersama, tidur bersama lagi mulai hari ini. Setelah Dongyong tidur, Saram menemui Sonosin. Saram minta jangan ganggu Dongyong. Sonosin mengaku dia salah. Kini dia tahu Dongyong mencintai Saram. Dia selalu berharap dia salah dan berharap mereka benar. Saram mengaku mereka selalu salah dan Sonosinlah yang selalu benar. Sonosin merubah bunga layu di tangannya, kemudian mengatakan, harapan palsu tetaplah harapan, cinta palsu tetaplah cinta. Keesokan harinya, Dongyong mengatakan dia tidak perlu membelikannya bunga. Saram menjawab dia tidak membelinya, dia menemukannya. Dongyong tersipu malu mendengar jawaban Saram. Guys, ini tuh bunga yang dikasih Sonosin semalam. Selanjutnya, Dongyong datang ke rumah Dalgona atas permintaannya. Dia merasa bersalah karena Dongyong bertengkar dengan Jeokking saat makan malam karena dirinya. Dia juga tahu Dongyong berhenti bekerja. Jadi dia memutuskan untuk tidak memperbaharui kontraknya dengan Life Story. Dalgona memberitahu dia akan dioperasi bulan depan dan melakukan kemoterapi. Dongyong terkejut, gelas yang mereka pakai bergambar foto Pak Yong. Ternyata Dalgona fansnya. Hanya Pak Yong satu-satunya orang yang membuatnya tersenyum. Sebelum Dongyong pulang, Dalgona minta pada Dongyong untuk mencintai seseorang yang membuatnya tersenyum agar dia memiliki keinginan untuk hidup. Saram datang untuk menjemputnya. Dia khawatir Dongyong akan kabur, membuat Dongyong tersenyum. Dia kemudian menggandeng tangan Saram dan mengatakan dia memegang tangannya karena dia ingin melakukannya. Dongyong memberitahu banyak orang datang untuk melihat bunga sakura mekar di jalan ini saat musim semi. Jika dia tahu akan mati, dia akan lebih sering keluar di musim semi untuk melihat bunga sakura mekar. Saram membuat musim semi terjadi. 이거 뭐야? Meski tidak akan bertahan lama, mereka kembali ke masa lalu sebentar. Dongyong cerita kenangan indah saat musim semi dengan keluarganya. Mereka pergi untuk menaiki Kinchiria bersama. Saat ini dia merasakan kebahagiaan yang sama seperti hari itu. Dongyong kemudian mengatakan dia menyukai Saram. Dia merasa lega bisa mengucapkannya. Sebelum pergi, dia memberitahu tidak akan pulang malam ini karena dia akan menginap di rumah Najina. Tiba di rumah Najina, Dongyong memberitahu dia merindukannya. Dia minta pada Najina untuk memperlakukannya seperti biasa, lupakan bahwa dia sedang sakit. 언니한테 그거 제일 받고 싶어. Sementara Sanyong berada di tempat karaoke.
Dia nyanyi sambil minum sendirian. Hyun-gu datang setelah ditelepon San-young. San-young tidak sadar telah menelpon Hyun-gu. San-young memeluknya sambil mengatakan jangan lakukan apapun yang akan dia sesali. Nanti sama sekali tidak berguna. Lakukan sekarang, jangan menunda. Dia akan menyesalinya seumur hidup jika tidak melakukannya. San-young menyesal atas sikapnya pada kakaknya. Sementara Hyun-gu merasa dia harus menemui Najina dan bicara padanya. Kembali ke apartemen Najina, terdengar suara bel. Dong-hyung membuka pintu. Dia terkejut melihat yang datang adalah Cha Ju-ik. Dong-hyung akhirnya tahu mereka membuat kontrak pribadi dan curiga mereka memiliki hubungan khusus. Jadi dia memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka berdua. Cha Ju-ik datang untuk mengatakan sesuatu. Tiba-tiba bel pintunya bunyi lagi. Kali ini yang datang Hyun-gu. Najina menyuruhnya untuk tunggu di lantai 1. Dia akan segera ke sana. Najina memberitahu Cha Ju-ik Lee Hyun-gu datang, kemudian minta maaf sebelum pergi meninggalkannya. Hyun-gu memberitahu dia merindukannya. Dia datang ke Korea dan ke reuni karena merindukannya. Najina mengatakan dia selalu berbuat sesukanya. Saat di SMA, Hyun-gu tidak memberitahu bahwa dia akan belajar di luar negeri. Hyun-gu minta maaf, dia akan kuliah di luar negeri tapi tidak bilang mau putus. Najina mengatakan dia bersikap egois. Akhirnya mereka putus tanpa membicarakannya. Hyun-gu mengatakan dia menyesali sikapnya yang dulu. Najina mengatakan sudah terlambat, sudah berlalu 9 tahun. Saat Najina akan pergi, Hyun-gu mengatakan dia masih menyukainya. Selanjutnya Dong-hyung berdiri di jalan. Saram tiba-tiba menggandeng tangannya. Lampu berganti menjadi warna hijau. Saat mereka melangkah, semua berubah menjadi musim semi. Mereka berada di taman bermain. Mereka kemudian naik Kinci-ria. Dong-hyung mengatakan yang dia lihat sangat cantik, seolah-olah akan menghilang. Dong-hyung bertanya apakah dia bisa membuat permohonan agar orang-orang yang dia tinggali melupakan semua hal tentang dirinya saat dia mati, agar mereka tidak sedih. Dong-hyung berharap bisa menghilang, seolah-olah dia menguap. Sarah menjawabnya dengan menciumnya. Dong-hyung bertanya kenapa dia tiba-tiba melakukannya. Sarah menjawab, jangan menggunakan permohonannya untuk orang lain. Dia ingin Dong-hyung memakai permohonannya untuk dirinya sendiri, agar dia tidak menyesal. Dong-hyung mengatakan dia sudah pernah minta permohonan agar Sarah mencintainya, namun dia menolak permohonannya. Sarah menjawab dia tidak perlu memohon untuk itu. Tiba-tiba seorang wanita menabraknya. Ternyata wanita itu adalah ibunya. Dia kemudian melihat ayahnya. Mereka naik Kinci-ria bersama. Saat dia melangkah, semuanya menghilang. Sarah memberitahu dia hanya bisa melihat mereka sebentar. Dong-hyung mengatakan dia merasa sangat senang dan bahagia. Tiba-tiba bibinya memanggil. Himo. Dong-hyung langsung lari ketika melihat bibinya. Bibinya marah karena Dong-hyung tidak memberitahu mengenai penyakitnya. Akhirnya bibinya berhasil menangkap Dong-hyung setelah berpura-pura sakit. Di rumah, bibinya memperkenalkan dirinya pada Saram. Dia tahu Saram pacar Dong-hyung dari foto yang dikirim oleh San-young. Bibinya mengatakan ini sudah larut malam. Dong-hyung menyuruh Saram pulang sebelum dia sempat memberitahu bibinya tinggal bersama dengannya. Dong-hyung memasukkan ponsel miliknya ke saku Saram. Setelah Saram pergi, bibinya memakaikan pakaian yang dia beli untuknya. Dia juga membelikannya baju musim panas, kemudian mengelus kepalanya. Sementara itu, Hyun-gu tiba di rumah. Tidak sengaja dia melihat pesan masuk di ponsel Cha Ju-ik dari Najina, yang bertanya sudah sampai di rumah. Sebelum dia sempat melihatnya dengan jelas, Cha Ju-ik keluar dari kamar mandi. Di rumah Saram, dia menunggu Dong-hyung menelponnya. Dong-hyung menelpon Saram menggunakan ponsel bibinya. Saram mengatakan bibinya sangat mirip dengan ibunya. Dong-hyung memberitahu mereka kembar. Dia kemudian mengucapkan terima kasih karena sudah mengizinkannya menemui ibu dan ayahnya. Keesokan harinya, Dong-hyung minta tolong pada Saram untuk pura-pura menjadi dokternya. Saram memberitahu ada obat baru yang sedang menjalani uji klinis untuk penyakit yang diderita Dong-hyung. Dong-hyung adalah salah satu sukarelawan yang ada di dalam daftar uji klinis obat tersebut. Jadi mereka sedang menunggu kabarnya. Bibinya bertanya apakah dia bisa bertahan hidup. Saram menjawab dia sedang berusaha menyelamatkannya. Dong-hyung berpisah dengan bibinya di depan rumah sakit. Saram menghampirinya setelah bibinya pergi. Dong-hyung meminta ponselnya dikembalikan. Dia kemudian membelikan Saram ponsel baru. Dong-hyung senang mereka bicara di telepon sebelum tidur. Saram mencoba menghubungi Dong-hyung.
Dia mengajaknya pergi bersamanya. 같이 놀자. Mereka datang ke sebuah pulau terpencil. Sarah memberinya kamera. Tugasnya adalah memotret. Terlihat seorang murid lulusan terakhir di sekolah itu menunggu gurunya datang. Sarah masuk ke ruangan itu. Kali ini dia menjadi guru dari murid itu. Mereka sangat senang melihat kedatangannya. Dongyong masuk. Dia datang untuk memotret mereka. Setelah selesai, Sarah memberitahu tidak ada murid yang datang ke sekolah ini lagi dan tidak ada guru yang akan mengajar di sini. Saat ini mungkin gurunya sudah tiba di taman itu. Dongyong mengatakan dia melihat gadis di taman itu sama dengan yang dia lihat di rumah sakit. Dia memakai pakaian pasien. Sarah memberitahu dia sakit. Dia selalu terlahir sakit, menderita dan meninggal. Dia juga terlahir kembali hanya untuk mengalami rasa sakit yang sama, lalu dia mati lagi. Begitulah cara dia menjaga dunia. Dia menderita untuk semua dosa di dunia, kemudian mati. Itulah tugas dewa. Dongyong pikir kehidupannya yang paling menyedihkan. Ternyata rasa sakitnya tidak sebanding dengannya. Keesokan harinya, Dongyong meminta Sarah menemaninya berbelanja. Dia belum pernah belanja habis-habisan seumur hidupnya. 여기서부터 여기까지 주세요. Dongyong membeli 4 pasang sepatu untuk Sanyong. Kemudian Dongyong membeli pulpen untuk Najina dan membeli tas untuk bibinya. Selanjutnya Dongyong mengajak Saram foto bersama. Dia menyuruh Saram tersenyum. Saat pulang, Saram bertanya kapan dia akan memberikan hadiahnya. Dongyong mengatakan mungkin nanti saat dia ingin memberikannya. Dongyong kemudian mengambil ponsel milik Saram. Dia mengganti foto di ponselnya, kemudian buru-buru pergi setelah memperlihatkannya pada Saram. Saat Dongyong tidur, Saram masuk ke dalam mimpinya. Saram merubah pakaian Dongyong. Dongyong bertanya apakah dia sedang bermimpi. Saram menjawab iya. Pelayan menyediakan makanan. Kemudian bibinya, Najina dan Sanyong datang. Mereka semua memakai hadiah yang diberikan olehnya. Dongyong sangat terharu dan bahagia melihatnya. Dia terbangun, kemudian keluar dari kamarnya. Ada bibinya, Najina dan adiknya. Mereka makan pagi bersama. Selanjutnya Saram datang ke rumah sakit. Sonosin melarangnya membuka tirai. Dia beralasan sedang mengganti pakaian. Saram minta maaf karena tidak mendengarkannya selama ini. Dia akan mendengarkannya mulai sekarang. Dia akan mencegah hal yang dia cemaskan terjadi. Dia akan memastikan Dongyong tidak akan meminta dunia hancur. Sebelum pergi, Saram mengatakan dia selalu merasa kasihan padanya. Dia lebih mengasihaninya daripada membencinya. Terima kasih sudah membiarkannya lahir. Terlihat keadaan Sonosin yang memburuk. Di live story, Yoyeji memberitahu Najina tidak mau memperbaharui kontraknya jika editornya bukan Dongyong. Ternyata penulis yang lainnya yaitu Dalgona, Siberia, Songjon, dan Young Prince juga tidak mau jika editornya bukan Dongyong. Pak Changsin minta pada Chajuik untuk melakukan sesuatu. Chajuik mengatakan Presdir yang harus bertanggung jawab untuk hal sepenting ini karena dia telah membuat kekacauan dengan membiarkan Jeoking bicara seenaknya. Pak Changsin menyuruh Chajuik untuk menghubungi Dongyong. Chajuik menyuruhnya untuk melakukannya sendiri. Kemudian mereka semua pergi meninggalkan ruang rapat. Setelah itu, Chajuik memilih untuk pulang. Dia bertemu dengan Hyungu di lift. Hyungu bertanya apakah dia mengenal Najina. Chajuik menjawab iya. Dia mengajak Hyungu bicara di rumah. Namun Hyungu tidak mau membicarakannya. Dia pergi menemui Najina yang sedang berada di tempat laundry apartemennya. Hyungu bertanya apakah dia sedang mengencani seseorang. Najina menjawab tidak. Hyungu bertanya lagi apakah dia sedang tertarik pada seseorang. Hyungu tidak peduli siapa pria itu. Mereka bertemu lebih dulu. Dia menyukai Najina lebih dulu dan masih menyukainya. Najina hanya terdiam mendengar pengakuan Hyungu. Sementara itu, Dongyong menunggu Saram datang. Saram langsung mengulurkan tangannya. Setelah selesai, Dongyong menahannya agar tidak pergi. Dia bertanya apakah Saram bisa mengabulkan permohonannya jika dia ingin hidup. Saram mengatakan dia tidak bisa melakukannya karena tugasnya adalah menghancurkan. 그럴 줄 알았어. Dongyong mengatakan dia pasti mendengar semua pikiran orang di dekatnya. Mungkin kelihatan mereka semua tersenyum di depannya, tapi sebenarnya hati mereka terluka sama seperti dirinya. Sarah menjawab iya dan mengatakan dia bisa melakukan apa yang dia rencanakan di awal. Guys, ini maksudnya Dongyong mencintai Saram agar dia bisa hidup dan Saram menggantikannya mati. Dongyong sedih mendengarnya. Dia menyuruh Saram pergi. Saram berdiri di bawah sebuah pohon. Seorang pria datang. Dia mengatakan waktu itu dia melihat bunga cantik tumbuh mekar di pohon ini. Namun akhir-akhir ini dia tidak melihatnya lagi. Saram mengatakan pohon ini sekarat.
Pria itu mengatakan seperti dia dan dirinya juga sekarat, itu artinya hidup. Guys, mungkin di penglihatan pria itu Saram sudah tua. Pria itu pikir bunganya akan selalu ada. Sayang sekali dia tidak bisa melihatnya lagi, padahal dahulu bunganya cantik. Ucapan pria itu membuat Saram sadar. Dia pikir dia akan sanggup melihat orang-orang menghilang hingga akhir waktu. Saram berlari ke rumah Dongyong. Dia telah merasakan makan, tidur, jatuh cinta, dan memiliki tempat tujuan. Dia bertanya seperti inikah rasanya menjadi manusia. Menghilang dari dunia tidak membuatnya takut, tapi tidak bisa melihat Dongyong lagi membuatnya takut. Dongyong melihat ke arah Saram. Saram menaiki tangga. Dia baru sadar bahwa sisa waktunya tidak banyak. Saram mengatakan dia mencintainya. Guys, part 3 sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.